Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Faiz Ahmad dari UPTSD Negeri 172 Gresik. Calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Daftar isi koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif 1. Kesimpulan materi modul 1.4. 2. Hubungan materi sebelumnya. 3. Refleksi. Sebagai seorang guru yang baik, saya menyimpulkan bahwa penting untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk mencapai hal ini, diperlukan penerapan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, pemahaman tentang motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan bersama di sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pendekatan disiplin yang diterapkan dalam disiplin positif adalah mengajarkan tanggung jawab pada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih menekankan pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan adanya disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, tidak semata-mata karena pujian atau hukuman. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percayai. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa. Jika siswa didorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan eksternal, guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar siswa menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Penting untuk menghindari penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalkan motivasi eksternal pada siswa. Keyakinan kelas. Guru memiliki peran penting dalam membentuk keyakinan bersama di sekolah atau kelas melalui kesepakatan dengan siswa. Keyakinan tersebut harus berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, serta diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah upaya terbaik untuk mencapai apa yang diinginkan. Saat mencapai tujuan tersebut, sebenarnya sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar, seperti bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Jika seorang murid melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu menunjukkan kegagalan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar. Posisi kontrol. Seorang guru memiliki 5 posisi kontrol yang dapat digunakan, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru bekerja sama dengan siswa, memberikan tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Restitusi. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai manajer, saya menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan dari ini adalah menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada hubungan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, kita dapat lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada pengembangan potensi siswa dan menciptakan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Untuk mewujudkan visi ini, guru perlu memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kolaborasi antara semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dilaksanakan bersama-sama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif. Sebagai seorang guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Untuk mewujudkan visi ini, diperlukan upaya kolaboratif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah mempelajari konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa semua konsep tersebut harus dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Ada hal yang menarik bagi saya saat belajar tentang motivasi perilaku manusia terkait penghargaan. Saya menyadari bahwa penghargaan sebenarnya dapat memiliki dampak negatif pada siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Penghargaan dapat menjadi bentuk hukuman. Ini adalah hal yang tidak saya duga sebelumnya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari teori kontrol, saya mulai mengerti bahwa peran kontrol yang kerap saya lakukan sebelumnya adalah sebagai penghukum dan pemantau, yang harus berubah menjadi manajer dan menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam menangani masalah. Sebagai contoh, ketika saya menghadapi siswa yang sering tidak membawa buku pelajaran, saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, mengakui tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan siswa. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa sangat termotivasi untuk terus meningkatkan diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, yang mulai berkembang adalah munculnya motivasi internal pada siswa untuk menerapkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Namun, yang perlu ditingkatkan adalah peran guru sebagai manajer dalam mengatasi masalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya selalu merasa bersalah sebagai penghukum dan pemantau saat harus memberikan hukuman atau konsekuensi pada siswa yang berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya menyadari betapa pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah menggunakan segitiga restitusi. Namun dalam penerapannya saya kadang hanya menggunakan tahapan yang kurang lengkap. Misalnya, menggunakan tahapan memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan kesepakatan kelas saja, tanpa menstabilkan identitas. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Salah satu hal yang penting dalam pembiasaan budaya positif adalah bekerja sama antara sekolah dan orang tua siswa. Budaya positif ini tidak hanya terjadi di kelas atau sekolah, tetapi juga di rumah. Tujuannya adalah agar budaya positif menjadi kebiasaan atau karakter yang dimiliki siswa di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.